Hai semua, welcome back to Root Channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari konsep melatih konsentrasi dalam dramaturgi. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe karena ini akan sangat berguna bagi teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas apa yang dimaksud dengan melatih konsentrasi. Nah teman-teman, melatih konsentrasi adalah proses meningkatkan kemampuan seseorang untuk lebih fokus pada satu hal ataupun satu aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Kemampuan konsentrasi yang baik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di tempat pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi kita, ataupun dalam kehidupan perkuliahan maupun sekolah. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui dalam melatih konsentrasi. Hal yang pertama, itu kita harus fokus pada satu hal. Fokus pada satu hal dalam jangka waktu yang lama ternyata dapat membantu meningkatkan kemampuan konsentrasi kita. Contohnya, cobalah untuk menyelesaikan satu tugas sebelum beralih ke tugas lain. Dan yang kedua, meditasi. Nah, meditasi seperti yang kita pelajari kemarin bahwa ternyata dapat melatih konsentrasi. Dan dengan meditasi, kita dapat memusatkan pikiran kita pada satu hal atau objek dalam jangka waktu yang lama. Nah, meditasi juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, selanjutnya teman-teman adalah latihan pernapasan. Nah, dengan latihan pernapasan, itu dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi. Sebelum konsentrasi, kita harus mengambil nafas dalam-dalam dan kita harus hembuskan secara perlahan-lahan. Nah, itu dapat menenangkan pikiran dan memusatkan perhatian. Nah, selanjutnya olahraga. Nah, olahraga seperti yang kita ketahui banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya meningkatkan kemampuan konsentrasi dengan meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaiki kesehatan fisik secara keseluruhan. Nah, mungkin kita dapat berolahraga secara teratur, jogging ataupun bersepeda, dan itu dapat meningkatkan fokus kita. Selanjutnya, kita harus hindari gangguan saat bekerja atau fokus pada tugas tertentu. Kita bisa mematikan ponsel ataupun notifikasi pada komputer atau laptop. Nah, kita juga harus perlu mencari tempat yang tenang dan minim gangguan dari siapapun agar kita dapat bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita harus menetapkan tujuan kita. Tujuan yang jelas dan spesifik itu dapat membantu kita lebih fokus dan konsentrasi. Dan selanjutnya istirahat yang cukup. Ini yang paling penting teman-teman. Dengan istirahat yang cukup kita dapat mengurangi kelelahan mental dan meningkatkan kemampuan konsentrasi. Kita bisa dapat mengambil istirahat setiap beberapa jam untuk meregangkan otot ataupun mengistirahatkan otak dari pekerjaan yang monoton. Dan terakhir, mengurangi multitasking. Nah, multitasking dapat mengganggu kemampuan konsentrasi dan meningkatkan risiko kesalahan. Nah, kita harus fokus pada satu tugas sekalipun dan selesaikan sebelum beralih ke tugas berikutnya. Dan dengan mengikuti beberapa konsep yang telah kita pelajari barusan, kita semoga mampu meningkatkan kemampuan konsentrasi kita dan menjadi lebih efektif dalam melakukan pekerjaan dan tugas sehari-hari. Nah, berikut ini ada contoh praktik untuk meningkatkan konsentrasi. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik, dan sebelumnya saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. Kos hijau Hari indah. ini libur. Ya, oke. Kos hijau sangat indah. Iren kuliah Kita di makan Universitas Riau. Kita makan di warung Pak D. Iren kuliah di Universitas Riau. Kita makan Setiap hari Minggu. Kita makan di Pergi ke daerah Bangau. Iya. Ya, oke. Setiap hari Minggu Ruth pergi ke gereja beribadah.